Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, guru melanjutkan videonya dengan judul Juru Selamat Dunia volume pertama atau volume ke-1. Video ini memberi edukasi, memberi pemahaman sekaligus penyadaran dan pengertian bagi khususnya murid dan santri dan juga para pemirsa. Manusia terutama yang beragama dipengaruhi dua kitab yang paling kuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru masuk ranah tentang agama Islam dan Nasrani. Sudah banyak diulas oleh guru, namun video ini mengulas lebih detail atau lebih tepat. Pada intinya, guru menyampaikan melalui video ini, guru berharap karena dari video yang kemarin dengan judul menutup dan mengakhiri 3 kitab, beliau Isa Al-Masih sudah menyampaikan dan sudah disampaikan pesannya, disampaikan guru melalui video ada 4 pesan. Apa yang dimaksud dari video ini dengan kata juru selamat para pemirsa diulas oleh guru ya. Inilah yang kadang terjadi di negara kita. Sudah lama saling menghujat, saling merasa benar karena tidak mendapatkan pemahaman yang tepat para pemirsa. Coba kita mengukur dari apa yang terjadi di dalam kehidupan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua mempunyai argumen dan mempunyai statement katanya agama adalah tuntunan, katanya agama adalah kedamaian. Faktanya tidak terjadi terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru mengambil contoh 2 agama sebagai studi banding. 1 agama Islam dan 1 adalah agama Kristen atau Nasrani. Cara berpikirnya bagaimana para pemirsa? Kedua-dua agama ini kan ada kitabnya. Dan kitab itu siapapun yang menulis kita semua tidak akan pernah tahu. Tapi bila ditarik berdasarkan kitab, Islam merujuk sejarah di atas para nabi-nabi yang katanya, dipahamkan ya, yang katanya ada nabi ya, itu hanya katanya. Islam mempunyai barometer nabi yang terakhir atau juga yang disebut nabi juniornya ya, yang paling junior. Ini rentetan ke atas itu ada kalimat yang disebut Nabi Ibrahim. Sama Isa Al-Masih, atau juga ada yang memberi patokan sebutan Yesus Kristus. Itu bila ditarik sejarah, ketemu di titik Ibrahim alaihissalam. Di sini yang perlu disampaikan guru ya, para pemirsa. Betul-betul ini agar menjadikan kedua agama atau menjadikan kedua umat yang kalian kemarin saling mempertahankan kitab-kitab yang Anda sendiri tidak tahu, sehingga antar sesama manusia, antar suku, antar bangsa, kalian bertikai gara-gara kitab itu. Cara berpikirnya satu contoh seperti ini. Di dalam agama Islam dijanjikan bahwa Muhammad, Nabi terakhir, mampu memberi syafaat, menjanjikan syafaat kepada umatnya, sehingga manusia itu berbondong-bondong mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena pendidikan dan pemahaman yang tidak tepat atau juga miss dari apa yang dimaksud Muhammad, sehingga manusia tidak mendapat hasil apa yang disebut syafaat. Para pemirsa yang belum paham, yang belum mengerti apa yang dimaksud syafaat Muhammad, pelajari video guru dengan judul Syafaat Muhammad. Sudah diulas oleh guru. Ya. Jadi di dalam Islam ada janji yang dijanjikan, yang ditulis. Pertanyaannya kembali, siapa yang menulis tak akan pernah ada yang bertanggung jawab. Manusia terprovokasi dari janji tulisan. Ya, dijanjikan pertolongan, namanya syafaat, sebutan kalimatnya. Di dalam agama Nasrani,
Dijanjikan kelak di akhir zaman dalam kerusakan manusia ada disebut sang penebus dosa atau juru selamat. Nah, dari kedua-dua belah pihak umat inilah yang jadi problem. Yang satu meyakini mendapat syafaat, yang satu mendapatkan jaminan surga atas juru selamat. Nah, itulah problemnya para pemirsa. Untuk menyatukan pemahaman yang kurang tepat bagaimana? Coba kita ulas melalui video ini. Para pemirsa, siapapun, agama apapun kalian, tapi kalian diajak berpikir melalui video ini. Sebelum saya ulas tentang Muhammad, seluruh dunia sudah dipastikan kalian tak akan pernah mengerti apa yang disebut syafaat Muhammad. Sudah diulas oleh guru. Pertanyaan dari Islam sudah diterangkan oleh guru. Kalau toh memang ada orang dari Arab yang katanya mampu memberi syafaat, caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Tatkala ada orang satu mampu menyelamatkan miliaran manusia, tekniknya bagaimana? Caranya bagaimana? Mampukah dia? Apakah benar dia bisa? Itu pertanyaan dari syafaat Nabi Muhammad. Kembali lagi dari saudara-saudara yang beragama Kristen atau Nasrani. Kalian pun juga berdebat, berhayal dijamin surga. Meyakini ada sang juru selamat. Pernahkah Anda berpikir bagaimana beliau Isa alaihissalam, Isa al-Masih, Yesus Kristus menyelamatkan umatnya, tekniknya bagaimana, caranya bagaimana, dibantu siapa? Lantas bagaimana kalau kalimat pertanyaan seperti itu terlontarkan? Kalau toh kedua-dua ahli agama dan kedua kitab tidak mampu menerangkan teknik dan caranya, artinya kitab kedua itu adalah salah. Kitab itu adalah buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dijanjikan sesuatu tidak tahu, tidak diterangkan tekniknya. Dengan demikian guru menyampaikan melalui video ini agar kalian kedua belah agama sudah hindari saling menghujat. Faktanya kalian pun tidak bisa menerangkan dari pertanyaan seperti ini. Tekniknya bagaimana? Kalau memang di situ Isa al-Masih sebagai juru selamat bagi orang Nasrani, bahkan dijanjikan menyelamatkan di antara dari umat, baik dari Islam ataupun Nasrani atau Kristen. Juru selamat Isa al-Masih atau Yesus Kristus akan menyelamatkan kedua umat. Tekniknya bagaimana? Mampu para pemirsa untuk diulas? Kalau toh kedua-dua tidak ada yang mampu menerangkan seperti itu, mengapa kalian saling menghujat? Lantas bagaimana guru? Maka melalui video ini guru menguji kredibilitas kemampuan kitab yang diyakini manusia. Sehingga kalian tercerai-berai dari kitab-kitab orang terdahulu. Ada sedikit nanti ditarik sejarah oleh guru. Ini sejarah kitab ya, bukan sejarah fakta. Satu Muhammad, satu Isa. Sedikit masuk tentang urutan yang ditulis. Muhammad ditulis ke-25, Isa ditulis ke-24 dalam urutan ya. Ditarik ke atas bahasanya di situ Ibrahim. Ibrahim di dalam kitab para pemirsa itu kalau mengacu kepada sejarah bahasa Islam, di situ sudah diterangkan di video yang lain oleh guru. Maka Ibrahim di situ diartikan dalam bahasa Indonesia, dia adalah prasasat leluhur bangsa manusia. Dimatangkan kembali melalui video ini. Itu bukan Ibrahim orang Arab itu, nenek moyang bangsa manusia bukan. Prasasat itu prasasti. Prasasti itu lambang. Lambang itu paribasan, perumpamaan. Tidak ada figurnya.
Karena memahami bahasa kitab yang tidak paham, manusia mengaji hanya menafsiri arti dari departemen agama. Maka kalian terjebak pikiran Anda berhalu. Maka di dalam kitab orang-orang terdahulu dalam mempelajari agama Islam sudah diterangkan. Di dalam kitab Sam'iyab, di dalam kitab Talqin sudah diterangkan. Bahwa Ibrahim adalah prasasat bapaknya orang seluruh dunia. Prasasat itu prasasti, simbol, arca, patung, artefak. Nah, seperti itu. Nah, kalau manusia, masyarakat yang beragama, yang menggali agama, kalau hal-hal seperti ini, pemirsa, Anda tidak paham, maka kalian terjebak dari pikiran Anda. Maka disitulah saling bersikukuh, kedua-dua merasa benar. Faktanya, kalau diterangkan kalian tidak akan pernah mampu menerangkan dengan tepat dan benar. Tatkala seperti janji yang katanya juru selamat, yang satu katanya syafaat. Tekniknya tidak diajarkan, kalian hanya mengiyakan. Itulah cara berpikir yang tidak tepat para pemirsa. Untuk mengulas seperti ini bagaimana? Agar mendapatkan sesuatu pemahaman yang tepat. Satu contoh, ada video yang disampaikan guru, ini pun juga harus disampaikan agar tidak menjadikan rancu. Para pemirsa, Adam sudah diterangkan sampai Muhammad, artinya sudah tepat, sudah valid. Artinya ke-25 itu tidak ada orangnya, itu proses. Namun guru kemarin menyampaikan bahwa ada sosok dari langit turun ke alam dunia, wujudnya seperti apa yang ada di salib orang Nasrani atau salib di dalam agama Kristen. Lantas pertanyaannya, lantas bagaimana guru hubungannya? Itulah buktinya bahwa sejarah itu sudah dirusak orang-orang terdahulu, faktanya tidak ada, diada-adakan. Sehingga tatkala ada sosok yang benar, ini benarkah ini Isa Al-Masih yang diyakini umat, ataukah ini yang disebut Yesus Kristus, ataukah ini ada sosok lain dari luar dari kedua cerita kitab ini? Untuk membuka ini bagaimana cara pemirsa untuk mempelajari? Maka dari video yang lain guru sudah menyampaikan bahwa kitab-kitab yang diyakini umat sekarang, kalian adalah dijerumuskan orang-orang terdahulu, bahwa semua adalah gubahan dan gubahan dan gubahan dan gubahan. Satu contoh, guru banyak menyinggung. Banyak bahasa-bahasa yang dari Jawa dirubah menjadi bahasa Quran. Banyak-banyak ada yang satu disebut mocopat, dirubah menjadi dalil. Ada yang disebut pangkur, dirubah katanya dirubah menjadi hadis. Ada yang dikatakan ilmu mantra, dirubah menjadi ayat Quran. Ada ilmu panglimunan dirubah menjadi ayat-ayat seperti itulah faktanya seperti itu. Sudah dipastikan bahwa banyak manusia terjerumus dari kitab itu. Satu contoh para pemirsa, meluruskan tentang sejarah Isa dengan Muhammad. Bila mengacu kepada pokok yang disebut orang tua Ibrahim, benarkah itu lurus sejarahnya ataukah gubahan? Lihatlah perjalanan cerita yang dicatat oleh bangsa manusia. Kita masuk agama yang terbaru atau yang paling akhir. Yang paling akhir adalah agama kita, adalah Islam. Sebelum ada agama Islam, ada agama Kristen, dan ada yang lain. Pahami betul-betul dari gubahan orang-orang terdahulu. Di dalam agama Islam diterangkan, kembali merujuk kepada substansi yang di atas beliau, Ibrahim. Beliau diterangkan punya 2 istri. Di dalam kitab Islam ditulis ya, kalau mau mengacu pada substansi sejarah kitab yang lama. Di situ disebut, sudah dituliskan dengan bahasa yang tepat. Siti, ya, Siti Hajar dan Siti siapa? Sarah kan. Nah, negara manapun tidak ada para pemirsa yang punya nama Siti itu kalau tidak orang Jawa. Tapi di dalam Jawa Siti itu mengandung nilai bahasa tersendiri.
Tapi sedikit guru mengajak berpikir kepada para pemirsa agar kalian jangan terprovokasi antar agama. Sesungguhnya kalian terjerumus dari kitab Anda. Ada di sini di dalam agama Islam, di sini Siti Sarah. Orang terdahulu nyebutnya Siti Syaro. Di dalam Nasrani tidak ditulis Siti, ditulis Sarah. Ada yang menerangkan kitab Nasrani yang lama ditulis Dewi Sarah. Berubah menjadi Sarah, Dewinya hilang. Yang asalnya Siti Sarah, Sitinya hilang. Itulah para pemirsa, gubahan para pemirsa. Artinya Anda yang belajar kitab, Anda terjerumus. Lah lantas siapa guru? Nah, sebelum ada agama Islam, ada agama Kristen. Sebelum ada agama Kristen, masuklah lebih tinggi sedikit, lebih lama sedikit. Ada agama yang disebut Hindu. Di sini ada Ibrahim, asalnya dari kata Abraham. Punya istri siapa? Para pemirsa, bagi kalian yang pernah belajar, tolong dimatangkan kembali sejarah tulisan ya, bukan fakta. Bila dianalisa agama yang terakhir Islam, sebelum Islam Kristen, dan di sini ada Hindu Buddha. Kira-kira yang valid yang mana? Kalau toh Ibrahim itu Abraham atau Brahma, tercatat dalam sejarah kitab-kitab leluhur dari Jawa, siapakah istrinya beliau? Nah, di situ Saraswati dirubah hanya dipotong Sarah. Artinya melalui video ini kalian harus sadar para pemirsa baik dari Nasrani atau dari Islam. Kita kalian semua terjerumus dari permainan orang-orang terdahulu demi kepentingan. Kok bisa begitu? Faktanya seperti itu para pemirsa. Namun sedikit guru memberi pemahaman tatkala kita berpikir atau mempelajari dewa. Satu contoh di dalam kitab-kitab yang beredar. Leluhur kita orang-orang terdahulu menyebut, membuat cerita atau menerangkan suatu peristiwa. Satu contoh Brahma mempunyai istri Saraswati. Jangan digambarkan seperti bangsa manusia para pemirsa diajarkan. Tatkala dewa itu beristri bukan seperti layaknya bangsa manusia, istri itu dari mertua. Tidak. Yang disebut istri para dewa itu adalah jelmaan dari kuasanya dia sendiri itu. Dalam bahasa ilmu Jawa, ngejoh wentah sifatnya si Brahma itu sendiri. Ada yang menyebut mungkin bahasa sekarang kalian adalah esensi dari Brahma itu mewujud karakter itu. Bukan seperti yang kalian gambarkan tatkala dewa itu beristri seperti kalian memakai lamaran, memakai pinangan, mencari mertua. Tidak para pemirsa. Nah ini para pemirsa yang mempelajari kitab, kalian tidak paham tentang kondisi yang ada di alam dewa. Kau ceritakan, kau ilustrasikan seperti bangsa manusia. Maka disitulah kalian terjerumus dari memahami hal seperti itu. Lantas siapa para pemirsa? Lantas siapa guru sebenarnya yang disebut Isa Al-Masih atau juga yang disebut Yesus Kristus itu? Itu nanti ada sejarah yang sangat dalam para pemirsa. Namun guru pun kemungkinan sangat tidak dibolehkan untuk membuka di publik. Itu nanti ada sejarah yang sangat luas. Sejarah itu memang sebelum Masehi. Sejarah itu adalah sejarah yang terjadi di Pulau Jawa. Maka sejarah itulah menjadikan permainan orang-orang terdahulu. Lantas dengan demikian, kira-kira bagaimana kalian yang mengimani kitab yang katanya ada 25 nabi. Bahwa kalian sudah mulai mengerti, sedikit mulai memahami tentang kesadaran bahwa semua adalah gubah dan gubahan. Sedangkan kalian di sana masih mengimani kok kira itu kalamullah. Anda meyakini kok kira itu suara Tuhan, bukan para pemirsa.
itu gubahan. Sedikit nanti akan memberi kesadaran lebih dalam. Maka melalui video ini guru akan melanjutkan volume yang kedua tentang yang disebut juru selamat. Kembali lagi sebelum ditutup video ini, tatkala Anda saling berdebat, mempertahankan Injil dan mempertahankan Quran, Anda saling menghujat, saling bermusuhan, sudah dipastikan bahwa Anda terjerumus dari kitab yang ditulis orang-orang terdahulu. Tapi kalau kalian masih bersikukuh, masih suka berkelahi, saling menghujat, terangkan di hadapan hukum, terangkan di hadapan kedua-dua umat. Bagaimana Muhammad memberi syafaat kepada umatnya, tekniknya bagaimana. Sang juru selamat yang disebut Isa Al-Masih, tekniknya menyelamatkan umatnya bagaimana. Bila tak akan pernah ada yang mampu, artinya Anda semua adalah pembual di alam dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.